Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan dan juga kesehatan sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama di majelis tercinta kita, Majelis Al-Awsaf Rijaludin, dalam agenda buka bersama. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini membawa keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'at, para ulama salaf, para ulama khalaf, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya yang cinta dengan beliau, cinta dengan sunnah-sunnah beliau, mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan salam ta'zim kami haturkan kepada guru mulia kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Habibul Badrul Munir Al-Bisafat Mursyidah bin Mama Abdul Hamid Hasanuddin bin Ali bin Adnan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan rahmat kasih sayang untuk beliau dan juga selalu diberikan kesehatan dan juga keistiqomahan di dalam memperjuangkan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula kami haturkan kepada para tamu undangan, para hadirin wal hadirat, dan juga kepada para kiai, para ustadz yang sudah hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semakin menambah rasa cinta kita dan semakin memperkuat keberkahan dan juga rahmat Allah. Dan semoga Rasulullah tersenyum bangga kepada kita semua pada sore hari ini. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, rasa syukur tak henti-hentinya kepada Allah Rabbul Izzati yang telah mempertemukan kita kembali pada bulan suci, yakni bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Puasa Ramadan merupakan ibadah dengan menahan lapar dan haus serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Meskipun berat, puasa akan terasa indah dan nikmat apabila dilandaskan dengan keyakinan bahwa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nikmatnya lapar dan haus di siang hari, merasakan indahnya qiyamul lail di malam hari. Coba kita bayangkan apabila dalam siklus 1 tahun tidak ada bulan Ramadan, maka apa yang terjadi? Tentunya kita tidak akan pernah merasakan bagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang merasakan lapar, yang merasakan haus, yang tidak bisa setiap hari makan. Oleh karenanya, dengan berpuasa kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita pun merasakan nikmatnya kebersamaan. Lapar bersama, haus bersama. Padahal kita tahu lapar itu membuat perut kita melilit. Haus itu membuat tenggorokan kita tercekik. Betul? Tapi kita tetap merasakan semua itu dengan penuh kenikmatan. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berpuasa di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyam kama
kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lamu bimuradih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 yang ayat ini sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan sudah kita hafal, bahwa Allah menyeru kepada orang-orang beriman saja untuk beliau berpuasa. Betul tidak? Apakah Allah menyeru di dalam Al-Quran, wahai orang-orang Islam berpuasalah kalian? Tidak. Tapi Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman. Kenapa bisa demikian? Orang yang beragama Islam belum tentu orang yang beriman. Kenapa bisa demikian? Tadi dijelaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang meyakini bahwa berpuasa adalah satu perintah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada manusia yang meninggalkan berpuasa, maka berdosalah ia. Allah hanya mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah boleh untuk membatalkan puasa apabila dia dalam keadaan sakit atau dalam pergian atau dalam perjalanan. Namun untuk kita sebagai orang yang beriman akan merasa bahagia, akan merasa senang apabila bertemu dengan bulan suci Ramadan. Apakah yang di sini semua bahagia bertemu dengan bulan Ramadan? Alhamdulillah. Ternyata bulan Ramadan tinggal menghitung hari saja. Beliau bulan Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Apakah ada rasa sedih di hati kita? Sedih tidak? Sedih karena kita khawatir ketika datang bulan Ramadan di tahun yang akan datang kita tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan kembali. Maka dari itu kita meminta kepada Allah agar diberikan umur panjang sehingga kita bisa berjumpa, sehingga kita bisa bertemu dan merasakan kenikmatan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dan perlu kita ketahui ada peristiwa-peristiwa penting yang sangat bersejarah yang terjadi di bulan suci Ramadan. Ada yang tahu anak-anak di sini? Tidak. Ada yang tahu? Yang pertama adalah malam nuzulul Quran. Tahu malam nuzulul Quran? Tanggal berapa terjadi malam nuzulul Quran itu? Tanggal 17 Ramadan. Ada peristiwa penting apa yang terjadi pada tanggal 17 tersebut? Yaitu Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Allah menyampaikan wahyunya kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah menerima wahyu pertama yaitu di Gua Hiro. Gua apa namanya? Berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Lama apa sebentar? Lama. Namun kita harus bersyukur dengan adanya malam nuzulul Quran sehingga kita mengerti bahwa di bulan Ramadan ini adalah di mana bulan yang diharuskan kita untuk senang dengan membaca Al-Quran, untuk senang menghatamkan Al-Quran. Ada yang di sini yang sudah menghatamkan Al-Quran? Belum? Yakin? Wah, sungguh terlalu. Mudah-mudahan ketika nanti kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang, kita bisa menghatamkan Al-Quran, siap? Insya Allah. Selain malam nuzulul Quran ada peristiwa lainnya yaitu Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar tidak bisa kita temui, tidak bisa kita jumpai kecuali pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kalian apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang super istimewa, malam yang diburu oleh setiap muslim, khususnya bagi kita, bagi mereka para pencari keuntungan akhirat. Berbicara Lailatul Qadar, para ulama
dua makna penting. Yang pertama bermakna kemuliaan dan yang kedua bermakna penetapan. Apa makna yang pertama? Apa makna yang pertama tadi disampaikan? Kemuliaan. Dan makna yang kedua penetapan. Dikatakan kemuliaan karena memang pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam tersebut ditandai dengan turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan dikatakan malam penetapan karena pada malam itu Allah menetapkan takdir-takdir. Para malaikat dan malaikat Jibril sibuk mencatat takdir manusia di tahun yang mendatang. Para malaikat dan malaikat Jibril turun ke muka bumi tidak lain dan tidak bukan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kesejahteraan, malam keselamatan. Karena memang pada malam itu banyak dari hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan. Dikatakan juga malam keselamatan karena pada malam itu para setan sulit untuk melakukan keburukan, sulit untuk melakukan kejahatan karena begitu banyaknya hamba Allah yang melakukan kebaikan. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Ada yang tahu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi mereka yang menginginkan bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dan juga merasakan bagaimana kenikmatan malam Lailatul Qadar. Karena tadi dijelaskan bahwa malam Lailatul Qadar seluruh malaikat turun ke langit bumi untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh insan, dan kita semua akan mendapatkan kebaikan, keselamatan sehingga sampai 1000 tahun yang akan datang. Dan perlu kita ketahui ikhwan fillah bahwa keutamaan daripada bulan Ramadan itu sangat amat besar. Sangat besar keutamaan pahala bagi orang yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Seperti yang tertera di dalam kitab Al-Minah Husaniyah bab Siyam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, wajtanibal harama fihi, dan meninggalkan perkara yang haram di dalamnya, wa benahuma, dan juga perkataan dusta, wajabat lahul jannah, maka wajiblah dia masuk ke dalam surganya Allah." Mau kita masuk ke dalam surga Allah, Ibu? Kata Nabi, kalau pengen masuk ke surga Allah, lakukan berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Kita puasa, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Contohnya seperti menggunjing, mencuri, itu adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka apabila kita lakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka sia-sialah puasa yang kita kerjakan. Hanya dapat lapar saja, hanya dapat capek saja, hanya dapat haus saja. Mau kita menjadi orang yang merugi? Na'udzubillahi min dzalik. Pastinya kita ingin menjadi orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung juga di akhirat. Lalu apa mungkin kita bisa masuk ke dalam surga apabila kita hanya berpuasa itu dari pagi sampai sore hanya tidur saja? Apa bisa dapat surga? Kalau dari pagi sampai siang, dari pagi sampai maghrib hanya main HP saja, apa kita dapat pahala dari puasa tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena pahala puasa adalah milik Allah. Kita tidak ada mengetahui pahala daripada berpuasa. Namun kita, agar kita mendapatkan
surga Allah, maka kita harus menjalankan amalia-amalia atau ibadah-ibadah yang hanya dilakukan 1 tahun sekali. Di antaranya sholat tarawih, di mana sholat tarawih tidak bisa kita lakukan kecuali pada bulan Ramadan. Betul tidak? Iya. Jangan kita jadikan bulan Ramadan sebagai ajang momen tahunan saja, sebagai ritual tahunan saja. Semangat kita timbul, gairah kita muncul hanya pada awal-awal Ramadan saja. Bisa kita saksikan bersama bahwa di setiap masjid-masjid, musola-musola di awal-awal bulan Ramadan yang mengadakan sholat tarawih penuh di mana-mana. Betul? Tetapi ketika sudah memasuki 1 minggu Ramadan, 2 minggu Ramadan, nasib musola dan masjid begitu sangat mengenaskan. Mengapa? Karena kita sampai di penghujung Ramadan, bukannya masjid dipenuhi, bukannya musola dipenuhi, melainkan stasiun yang kita hadiri, kita temui, kita kunjungi, terminal bis yang kita kunjungi, tempat perbelanjaan yang kita ramaikan. Betul tidak? Diakui maupun tidak, memang hal tersebut terjadi. Atau jangan-jangan kita pun sebagai pelakunya. Astagfirullahaladzim. Amalan selanjutnya yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah tadarus, di mana kita ketahui bersama bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 1 huruf dari Al-Qur'an yang kita baca, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Amalan lainnya adalah yang bisa kita laksanakan adalah sedekah. Apabila kita sedekah di bulan Ramadan, tentu pahalanya akan dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita jangan sekali-kali ragu untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Sebagai penutup, ada sebuah nasyid yang akan kami senandungkan. Kita sama-sama senandungkan ya. Tentunya tidak asing lagi kita dengar. Siap? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puas? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apa lakunya? Dapat mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit tergambaran Tuhan, membuka luas langit bersebar. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam kemah sedekah. Dapat mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puas? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apa lakunya? Dapat mengajarmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kami berdua. Kalau ada jarum yang patah, Jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi